Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Di episode sebelumnya, Sanggu dan Bai Jue bersama-sama menumpas Kyongki yang mengacau di alam bawah. Dewa Air pergi menemui Dewa Sejati Ziyang dan Tianqi untuk melaporkan kejadian di kota Nanhai. Tianqi justru lebih sewot ketika mengetahui Bai Jue dan Sanggu bersama-sama di alam bawah, namun Ziyang langsung menenangkan Tianqi. Ziyang mengkhawatirkan kemunculan Kyongki tidaklah sesederhana yang dipikirkan, takutnya ada masalah di alam siluman. Tianqi yang mengerti maksud Ziyang segera pergi memeriksa ke alam siluman. Melawan Kyongki hanya menggunakan aroma semesta dari pedang Gudi sudah membuat Bai Jue kelelahan. Cedera yang dialami roh primordialnya memang cukup parah. Sanggu yang menawarkan diri untuk mengobati Bai Jue ditolak olehnya. Bai Jue lupa kalau kekuatan Sanggu sudah di atas dirinya. Meski Bai Jue menolak untuk diobati, Sanggu tetap mengobati Bai Jue. Sanggu merasa puas bisa bertarung bersama Bai Jue dengan kekuatan yang seimbang, tidak seperti dulu ketika di Gunung Liowang. Bai Jue juga diliputi rasa bangga melihat Sanggu yang sekarang sudah pantas menjadi pemimpin di 3 alam. Keduanya memutuskan kembali ke alam dewa. Bai Jue mengantar Sanggu ke istananya. Besok adalah hari pewarisan posisi Mahadewa. Bai Jue terlihat panik dan memberikan instruksi yang harus Sanggu lakukan besok. Sanggu merasa Bai Jue sangat lucu. Sikapnya yang panik itu sangat tidak cocok dengan Bai Jue, hingga Sanggu meledek. Jika para dewi yang naksir Bai Jue melihatnya bersikap begini, mereka pasti berhenti naksir Bai Jue. Bai Jue tidak peduli dengan pendapat orang lain. Bai Jue pamit pulang. Sebelum pergi, Sanggu memberikan berkatnya sebagai Mahadewa Semesta untuk Bai Jue. Bai Jue menatap Sanggu dan berkata, setelah acara penobatan selesai, ia ingin mengajak Sanggu pergi ke hutan Taoyuan. Di sana ada sesuatu yang ingin Bai Jue katakan. Mata Sanggu bersinar dan senyumnya begitu cemerlang. Ia setuju dengan permintaan Bai Jue. Di Menara Qiankun, ada Tianqi yang merencanakan pemberontakan di hari penobatan Sanggu sebagai Mahadewa Semesta. Di Istana Dewi Salju, tangan kanan Raja Iblis meminta Dewi Salju membantunya sebagai mata dari Raja Iblis untuk menyaksikan penobatan Sanggu sebagai Mahadewa. Wu Huan menyambut tamu-tamu yang datang ke alam dewa sementara Sanggu masih tidur di kamarnya. Bai Jue yang datang ke istana Chaoseng untuk membangunkan Sanggu, melihat Bai Jue yang di sampingnya membuat Sanggu tersipu malu. Bai Jue membawakan baju yang terbuat dari brukat surgawi untuk dipakai Sanggu. Jauh sebelum Sanggu bisa menguasai kekuatan semesta, Bai Jue sudah mencari baju yang langka ini. Ia percaya Sanggu suatu saat nanti akan menjadi Mahadewa. Sementara di pavilion rahasia, tempat di mana alam dewa menyimpan berbagai benda pusaka, Zihan hewan spiritual Tianqi menerobos masuk. Ia mencuri beberapa benda yang diminta oleh Tianqi. Penerobosan Zihan ke pavilion rahasia itu diketahui oleh tangan kanan Raja Iblis untuk memperkeruh suasana. Ia membunuh para penjaga di pavilion itu agar kesalahan dilimpahkan ke Zihan. Di Menara Qiankun, para dewa sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan Mahadewa Sanggu. Mereka memberi selamat kepada Sanggu. Begitu juga Sanggu mengucapkan terima kasih kepada Bai Jue, Ziyang dan Tianqi yang selama ini telah membimbingnya. Kekuatan dewa sejati dikumpulkan untuk mengeluarkan batu kehidupan. Sanggu bersiap untuk mengeluarkan dekrit Mahadewa dari dalam batu kehidupan. Dekrit Mahadewa perlahan keluar dari batu kehidupan, tapi saat Sanggu ingin menempannya, Tianqi muncul dan mengambil dekrit itu. Semua yang hadir dibuat terkejut oleh perbuatan Tianqi, disaksikan semua dewa. Meski Tianqi bercanda, Sanggu tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada penghuni alam dewa. Yuemi berusaha menyadarkan Tianqi bahwa perbuatannya merebut dekrit Mahadewa adalah dosa besar dan tidak akan diampuni. Tianqi lagi-lagi mengenang masa bersama Sanggu. Ia tidak sanggup menyerahkan dekrit ini setelah tahu apa yang nanti akan menimpa Sanggu. Di depan semua yang datang, Tianqi berbohong dirinya merampas dekrit Mahadewa karena ingin menjadi Mahadewa Semesta. Keadaan menjadi kacau. Ada laporan kalau Zihan mencuri di pavilion rahasia dan membunuh penjaga di sana.
Tianqi kabur, Sang Gu berusaha mengejarnya. Ia berbicara ke Tianqi untuk tidak melanjutkan perbuatannya. Sang Gu tidak sanggup membayangkan kakak yang ia sayangi harus dicabut tulangnya karena memberontak kepada alam dewa. Tianqi tidak bisa menceritakannya kepada Sang Gu mengenai kesulitannya. Ia hanya meminta Sang Gu mengizinkannya pergi. Jika masalahnya sudah selesai, ia akan mengembalikan dekrit Mahadewa ini kepada Sang Gu. Akhirnya Sang Gu melepaskan Tianqi dan Tianqi berhasil pergi dari alam dewa. Bai Jue memimpin pasukan menuju gerbang alam dewa untuk menghentikan Zihan. Di sana Zihan juga kaget saat Hongri mengatakan para penjaga pavilion rahasia sudah mati. Bai Jue meminta Zihan menyerah dan mempercayakan masalah Tianqi padanya. Namun Zihan yang menjaga amanat Dewa Agungnya tidak akan berkhianat. Mengeluarkan cambuk bulan ungu milik Tianqi, Zihan berhasil kabur dari alam dewa. Sementara luka Bai Jue kembali kambuh. Di gerbang alam dewa, prajurit alam dewa bertarung dengan suku siluman. Raja Iblis begitu murka dengan kejadian di alam dewa. Momen yang ditunggunya selama 70.000 tahun harus gagal karena Tianqi. Satu-satunya kesempatan Xuan Yi adalah mengadu domba para dewa. Bai Jue tak sadarkan diri. Sang Gu sangat sedih karena dirinya lah Bai Jue jadi begini. Di tengah situasi yang kacau di alam dewa, Sang Gu memilih pergi ke suku Phoenix untuk mencari obat bagi Bai Jue. Ia mencari Yuemi untuk menitipkan istana Chaoseng dan Wu Huan. Ia khawatir para dewa akan menindas Wu Huan lantaran dirinya menepaskan Tianqi dari alam dewa. Di kesempatan itu, Yuemi juga meminta Sang Gu membicarakan tentang Maharani Phoenix ke ketua suku Phoenix, mengingat sifat dan latar belakang Wu Huan tidak akan bisa mendukung Sang Gu ke depannya. Sang Gu tidak bisa mengatakan pada Yuemi bahwa roh Fenggian tidak akan terlahir kembali sebagai Maharani Phoenix karena roh yang ia serahkan ke ketua suku Phoenix adalah roh yang palsu. Tanpa diketahui, Wu Huan menguping pembicaraan Sang Gu dan Yuemi. Di dalam hatinya timbul rasa dengki juga marah, salah satunya atas ucapan Dewi Yuemi tentangnya. Di Istana Hundun, para dewa bergunjing tentang Mahadewa Sang Gu yang tidak memberi penjelasan setelah melepaskan Tianqi. Mereka curiga Sang Gu dan Tianqi sudah bersekongkol. Ditambah Dewi Salju yang merupakan kaki tangan Raja Iblis membantu memanaskan suasana sehingga terjadi adu mulut di antara para dewa. Zi yang muncul, ia bersedia menanggung semuanya. Zi yang menjamin bencana 70.000 tahun yang lalu tidak akan muncul lagi. Ucapan Zi yang membungkam Dewi Salju untuk sementara. Wu Huan termenung sendiri, ia bertekad untuk mempertahankan dirinya di alam dewa. Gu Jun datang, ia mengomeli Wu Huan yang di ruang pertemuan sama sekali tidak membela Sang Gu. Wu Huan beralasan jika dia dan Gu Jun hanya orang kecil, yang jika melakukan kesalahan tentu akan dapat hukuman. Berbeda dengan Mahadewa Sang Gu, tidak akan ada yang berani menghukumnya. Setelah mendapatkan obat untuk Bai Jue, Sang Gu mengutarakan keinginannya kepada ketua suku Phoenix. Ia ingin Wu Huan tetap menjadi hewan spiritualnya meski kemampuan Wu Huan terbatas dan latar belakangnya yang hanya merupakan Phoenix 5 warna. Kembali ke istana Changyuan, Sang Gu bergegas mengobati Bai Jue.